Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, penelitian IPA bersaing tahun 2015 sampai 2016 dengan judul pemodelan arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir untuk zonasi pengelolaan sumber daya pesisir di Kepulauan Sumeneb menggunakan sistem informasi geografis dan SIG. Pada penelitian ini saya mengaji potensi-potensi pulau-pulau di wilayah Sumeneb, terutama kajiannya untuk ekowisata. Metode atau mode arahan pemanfaatan ruang wilayah yang saya pergunakan dengan sebagai berikut, bahwa di sini data-data yang kami butuhkan ada data oceanografi, pasang surut, kecepatan angin, tinggi gelombang. Kemudian di sini juga diperlukan data citra, karena data citra ini untuk mendapatkan yang pertama penggunaan lahan, kemudian kerapatan ketebalan mangrove. Selain itu juga untuk tutupan terumbu karang. Nah, dan kemudian juga dibutuhkan data atau peta RBI, rupa bumi Indonesia. Rupa bumi Indonesia ini yang nanti untuk didapatkan peta lereng, kemudian peta jarak pulau dari alur pelayaran. Kemudian di sini juga peta batimetri. Peta batimetri ini didapatkan dari peta hidrooceanografi, ya, dari Dishydros kedalaman. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan survei lapang, survei terumbu karang, ya, survei terumbu karang, kemudian ikan, mangrove, kualitas air, dan pantai. Kemudian data-data input ini yang membangun pemodelan SIG. Nah, ini untuk mendapatkan kesesuaian ekowisata, baik ekowisata selam, snorkeling, pancing, mangrove, selam, dan lainnya. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan daya dukung kawasan dan daya dukung pemanfaatan kepulauan menjadi kawasan potensial untuk pengembangan wisata. Nah, beberapa kawasan ini kami ambil satu yang sangat potensial untuk dianalisis keberlanjutan. Jadi ini dengan metode REDFIS. Dengan metode REDFIS ini dari parameter 5 parameter dimensi, ya, baik itu dimensi ekologi, sosial, kelembagaan, dimensi potensi sumber daya, dan dimensi ekonomi. Nah, dari sini untuk mendapatkan rekomendasi. Kabupaten ini peta Kabupaten Sumeneb dengan wilayah-wilayah kepulauannya. Di sini terdiri dari 27 kecamatan dan 332 desa dengan luas wilayah pulaunya darat, ya, 209.280 hektar dengan jumlah pulau mencapai 126 pulau dan 48 berpenghuni. Nah, sedangkan baru 106 ini yang pulau yang bernama. Rata-rata ketinggian untuk topografinya, ya, daratan 98,27 meter. Kemudian ini peta kedalaman, ya, peta batimetrinya. Ini untuk wilayah yang Madura, ini yang untuk kepulauannya. Jadi ada dua peta untuk kedalaman, dan dari peta ini didapatkan untuk kedalaman perairan batimetri. Ini petanya dari Dinas Hidrooceanografi skala 1/200.000, dan didapatkan rata-rata kedalaman di perairan Sumeneb ini 51,9 meter dengan kedalaman antara 0 sampai 594 meter. Nah, kemudian ini peta batimetrinya setelah dilakukan analisis. Kemudian selanjutnya ini kerapatan tajuk mangrove, ya. Peta kerapatan tajuk mangrove ini seperti metode di awal kita mendapatkan dari analisis citra satelit, ya.
Ini kemudian dicari untuk tiap kecamatan dan total tajuk dengan kerapatan jarang 4.432 hektar, kerapatan lebat 1.719 hektar, dan kerapatan sedang 6.407 hektar, dan total 12.558 hektar. Jadi di sini luas mangrove di Kabupaten Sumeneb mencapai 12.599 hektar, dengan yang lebat di sini 14%, sedang 51%, dan jarang 35%. Untuk Kepulauan Sapeken ini mempunyai mangrove yang paling luas, mencapai 41,5%. Sedangkan Pulau Kangean ini mangrove-nya 4.227 hektar. Sedang sepanjang ini mencapai 3.504 hektar, mempunyai kondisi mangrove dengan kerapatan tajuk paling luas, mencapai 552,6 hektar. Nah, ini petanya di semua kepulauan dan termasuk yang di daratan Sumeneb. Kemudian kita menuju ke beberapa pulau potensial. Ini Pulau Gili Labek ya, dengan sebaran karangnya. Kemudian ini Pulau Sapudi. Kemudian ini Raas, ini Tondok. Jadi pada penelitian ini difokuskan pada kajian 4 pulau ini. Dan hasilnya didapatkan untuk persentase tutupan karang ini untuk di Gili Labek mencapai 51,3%, Sapudi 25,9%, Raas 37,4%, dan Tondok 14,3%. Kemudian untuk Selam ya, dengan luas Gili Labek ini 56 hektar, sedangkan Sapudi ini punya yang sangat luas 973 hektar, Raas 302 hektar, dan Tondok 584 hektar. Dan untuk indeks kesesuaian wisata ini 85% sesuai. Untuk Sapudi ini 76% sesuai bersyarat, Raas 79% sesuai, kemudian Tondok 76 sesuai bersyarat. Nah, untuk daya dukung kawasannya untuk Selam ya, wisata Selam ini 1130. Kita ke daya dukung pemanfaatan aja, dari 10% dari daya dukung kawasan. Untuk Gili Labek ini mencapai 113. Sedangkan Sapudi ini 1947 karena wilayah terumbu karangnya luas. Raas 618 orang dan Tondok 1170. Kemudian untuk ekowisata snorkeling di sini dengan area snorkeling ini 10,9 hektar, Sapudi 470 hektar, Raas 44 hektar ya. Kemudian ini 1.631 hektar. Dengan kesesuaian untuk ekowisata snorkeling ini Raas sesuai, Sapudi sesuai bersyarat, kemudian Raas ini sesuai bersyarat juga, Tondok sesuai bersyarat. Jadi di sini yang sesuai ini hanya Gili Labek, sampai 78%. Kemudian daya dukung pemanfaatan untuk snorkeling ini 44 orang, Sapudi 2.284 orang, Raas 17.973 orang, dan Tondok ini 6.524 orang per hari. Sedangkan untuk pantai, karena yang memiliki pantai pasir ini hanya Gili Labek, yang lain tidak, Gili Labek ini kategori kesesuaian wisatanya sesuai. Kemudian daya dukung pemanfaatannya 86%. Sedangkan untuk mangrove ini yang hanya mempunyai mangrove Raas. Jadi di sini dengan kategori dengan luas mangrove ya, luas panjang trek diperkirakan 2.486 hektar,
dan untuk daya dukung pemanfaatannya 20 orang dengan kategori sesuai bersyarat. Jadi di sini kalau kita membandingkan keempat ini, Gili Labak ini dari ketiga ekowisata baik selam, snorkeling, dan pantai ini yang mempunyai kategori sesuai. Walaupun memang karena luas pulaunya tidak terlalu besar, sehingga jumlah wisata untuk daya dukung pemanfaatannya juga tidak terlalu banyak. Jadi di sini daya dukung fisik untuk Gili Labak ini sesuai dengan untuk ekowisata selam, snorkeling, dan pantai. Dengan luas area ekowisata 56,5 hektar, indeks kesesuaian ekowisata 85%, dan daya dukung pengelolaan ekowisata 113 orang per hari. Itu untuk selam. Sedangkan untuk snorkeling, ini luas 10,9 hektar, kategori kesesuaiannya 78%, dan daya dukung pemanfaatan 44 orang per hari. Untuk ekowisata pantai luas 2,1 hektar, kesesuaian pantainya 94%, dan daya dukung pemanfaatan ekowisatanya 86 orang per hari. Dan kondisi terumbu karang dengan prosentase karang hidup 51,3%, dan total daya dukung pemanfaatan untuk ketiga ekowisata ini mencapai 262 orang per hari. Ini wilayah pengembangan ekowisata selam snorkelingnya ya. Jadi yang ungu tua ini selam, kemudian yang muda ini snorkeling, yang coklat muda itu pantai. Ini untuk tutupan lahan Pulau Gili Labak. Ini luasnya, dan di sini memang mayoritas untuk pulau ini kebun. Ya, dengan luas pulau ini luas daratan ini 145.356 hektar. Nah, ini luas daratannya. Dan luas terumbu karangnya 1.503 hektar. Kemudian ini pulau-pulau Gili Labak dengan potensi-potensi pantainya. Ini pantai dari sekeliling pulaunya. Jadi sekeliling pulau ini mempunyai pasir putih. Ya. Dan di wilayah-wilayah bagiannya juga tersebar terumbu karang. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui potensinya, bagaimana pengembangan dengan menggunakan metode REDFISH. Jadi REDFISH sendiri merupakan Rapid Appraisal for Fisheries, ini analisis untuk mengevaluasi sustainability secara multidisipliner. REDFISH didasarkan pada teknik ordinasi, ya, menempatkan suatu pada urutan atribut yang terukur dengan menggunakan multidimensional scaling. Jadi dimensi keberlanjutan pengelolaan dengan menggunakan 5 dimensi. Dimensi di sini ekologi, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, hukum, dan kelembagaan. Ini penyusunan indeks keberlanjutannya. Jika kurang dari 25 tidak berlanjut, 25-50 kurang berlanjut, 50-75 cukup berlanjut, dan lebih dari 75 sangat berkelanjutan. Nah, dengan grafik seperti ini, 5 dimensi. Dan hasilnya untuk dimensi ekologi ini ada 8 indikator. Jenis ikan karang, kecerahan perairan, tutupan karang, jenis liveform, suhu perairan, salinitas, kedalaman karang, dan kecepatan arus. Jadi REDFISH ini datanya bisa diambil, kalau parameter fisik itu bisa diambil langsung di lokasi, ya, dengan survei. Nah, kalau berupa data itu berupa sosial, ekonomi, atau hukum dan kelembagaan, ini diambil dari responden yang bersangkutan, baik itu masyarakat, aparat, atau pengelola. Nah, dari dimensi ekologi ini
didapatkan nilai 62,3. Dengan di sini dimensi ekologi menunjukkan nilai besarnya 62,3 dengan kategori cukup berkelanjutan. Jadi atribut yang nilainya tertinggi, salinitas, jenis levom, dan suhu. Kemudian ini potensi sumber daya, ada 6 indikator ya, bahwa di sini yang pertama perubahan 25 tahun yang lalu, bagaimana hasil tangkapan, ya, apakah menurun jauh, agak menurun, tetap, atau meningkat. Kemudian dibandingkan 25 tahun yang lalu, bagaimana jumlah konsumsi BBM saat ke laut. Jadi ke laut itu ini urusannya dengan jarak. Ya, sehingga apakah memerlukan BBM yang banyak atau sedikit. Kemudian selanjutnya, bagaimana jarak Bapak menangkap ikan. Nah, ini jarak penangkapan. Kemudian berapa jumlah alat kompresor sekarang, apakah jauh meningkat? Jadi di sini apakah masih ada alat yang menggunakan kompresor untuk menangkap untuk ikan-ikan karang? Ya, karena ini urusannya dengan kerusakan terumbu karang atau ekosistem. Nah, kemudian berapa jumlah menggunakan semprot atau potas? Nah, kemudian dibanding 25 tahun, apakah masih ada yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak? Nah, kalau ada, apakah sekarang jumlahnya jauh meningkat atau menurun? Dan hasilnya ini mempunyai nilai 63,07 dan di sini menunjukkan bahwa dimensi sumber daya ini 63,7 kategori cukup berkelanjutan. Dengan nilai stres di sini 0,1419 dengan R kuadratnya 94,9. Dan atribut yang paling berpengaruh, yang pertama jarak ke lokasi penangkapan, kemudian jumlah penangkapan potas, dan jumlah pengguna bahan peledak. Kemudian ini dimensi ekonomi dengan 6 indikator. Yang pertama mata pencarian sebagian besar masyarakat. Ini ditanyakan ke responden masyarakat di Gili Labek. Tingkat pendidikan, kontribusi pariwisata dan perikanan dalam pajak daerah dan distribusi. Kemudian apakah pemanfaatan wisata berkelanjutan dengan orang luar, ya, dan mana yang lebih dominan, apakah dominan orang luar atau lokal. Kemudian penghasilan masyarakat di sekitar wisata pariwisata ini dihubungkan dengan besarnya UMK. Kemudian penyerapan tenaga kerja di sektor wisata di pulau ini, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Dan hasilnya sebagai berikut, bahwa nilainya sangat rendah, masih 10,15, dan di sini dimensi ekonomi 10,15 kategori tidak berkelanjutan. Bahwa di sini R kuadratnya mencapai 95, sangat rendah. Dan yang paling utama di sini mata pencarian sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan, terutama di sini menangkap ikan, penyerapan tenaga kerja di sektor wisata Gili Labek, dan besaran penghasilan masyarakat. Kemudian ini untuk dimensi sosial. Dimensi sosial ini ada 7 indikator ya. Bahwa pertama tingkat konflik pemanfaatan potensi. Kemudian apakah masyarakat paham jika terumbu karang penting untuk melindungi pantai? Kemudian apakah masyarakat paham jika perlindungan terumbu karang saat ini akan menjamin keberlanjutan sumber mata pencarian? Kemudian apakah masyarakat paham jika penangkapan ikan di sekitar terumbu karang perlu diatur? Ini tidak tahu, tidak setuju, dan setuju. Kemudian apakah ada masyarakat yang mengambil terumbu karang untuk bahan bangunan? Ya. Kemudian apakah masyarakat paham jika merusak terumbu karang itu dapat dihukum? Tidak tahu, tidak setuju, setuju. Kemudian partisipasi masyarakat dalam menjaga terumbu karang. Ada aktivitas dan inisiatif masyarakat, ada tapi aktivitas pengawasan dari masyarakat dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir tidak ada. Ini pilihannya. Dan hasilnya di sini didapatkan 17,8, rendah, bahwa dimensi sosial ini kategori tidak berkelanjutan karena kurang dari 25. Dan R kuadratnya 92, dan atribut yang paling berpengaruh ada 3.
Ini yang pertama pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, yang kedua pemahaman masyarakat akan perlindungan terumbu karang bagi keberlanjutan sumber mata pencarian generasi mendatang, dan yang ketiga pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi terumbu karang untuk melindungi pantai dan desa di wilayah pesisir dari gelombang atau badai. Kemudian selanjutnya dimensi yang terakhir, kelima, dimensi hukum dan kelembagaan. Di sini ada 8 indikator. Yang pertama, lembaga pemerintah perannya dalam pengelolaan. Apakah di sini kecil sampai besar. Kemudian yang kedua, pemodal pribadi dalam penyediaan modal untuk pengembangan wisata. Ini mulai dari tidak ada sampai tinggi. Kemudian lembaga koperasi tidak ada sampai tinggi. Lembaga perbankan tidak ada sampai tinggi. Kemudian lembaga keamanan berperan dalam pengawasan, ini tidak ada sampai tinggi. Kelompok nelayan tidak ada sampai tinggi. Kemudian peraturan pengelolaan sumber daya gelaba tidak ada atau ada. Kemudian keterlibatan nelayan dilibatkan dalam verifikasi data dan informasi tidak ada sampai besar. Dan hasilnya ini rendah 5,35 ya. Di sini dimensi hukum ini 535, kategori tidak berkelanjutan. Dan di sini atribut yang berpengaruh, yang pertama keterlibatan nelayan baik dalam melakukan penyuluhan atau kebijakan maupun dalam melakukan verifikasi. Yang kedua, peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengelolaan. Dan yang ketiga, kontribusi pada model kepribadian dalam pengelolaan modal. Nah, kemudian ini analisis multidimensinya, bahwa multidimensi ini semua kategori itu digabung sehingga mendapatkan indeks 34,24, bahwa di sini keberlanjutan kurang berkelanjutan. Ini grafiknya ya. Kemudian dengan mengetahui kondisi-kondisi dimensi-dimensi itu, kemudian dilakukanlah interferensi untuk bagaimana strategi meningkatkan sehingga ini menjadi bisa meningkat. Nah, oleh karena itu dilakukan analisis interferensi, bahwa di sini ya kita lihat bahwa kalau dilakukan analisis yang interferensi, yang lemah-lemah itu menjadi strategi untuk meningkatkan. Jika nilai yang lemah itu kemudian bisa meningkat, seberapa besar peningkatannya? Nah, kita dapatkan bahwa di sini awalnya 34,24, ini bisa meningkat menjadi 74,99. Nah, hasil interferensi ini bisa meningkatkan sampai jadi kurang berkelanjutan sampai cukup berkelanjutan. Jadi dari yang biru ini, kalau yang lemah tadi kelembagaan sosial dan ekonomi itu ditingkatkan, ya, itu bisa meningkat. Bahwa di sini diagram mayang indeks dan status keberlanjutan hasil interferensi untuk pengelolaan gili laba. Apa saja rekomendasi dari peningkatan tersebut ini? Bahwa yang pertama, untuk bidang hukum, keterlibatan nelayan dalam penyusunan kebijakan. Ini melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan untuk menjadikan gili laba ini menjadi tempat ekowisata dan sosialisasi intensif sesuai kebijakan kepada kelompok nelayan dan masyarakat yang terkait. Kemudian peran lembaga pemerintah, dinas terkait memprogramkan kegiatan khusus untuk Pulau Gili Laba. Kemudian pendampingan kepada masyarakat. Kemudian kontribusi pemodal, menarik investor luar untuk pengembangan Pulau Gili Laba. Kemudian lembaga koperasi, membentuk lembaga koperasi dengan keanggotaan masyarakat dan melakukan pendampingan. Kemudian lembaga perbankan menghubungkan dengan pihak perbankan untuk memberikan pinjaman lunak untuk masyarakat. Kemudian lembaga keamanan laut ini melakukan patroli laut secara rutin dan menindak yang melakukan pelanggaran baik penangkapan yang berbahaya ataupun yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Untuk kelompok nelayan ini membentuk kelompok nelayan di Pulau Gili Laba dengan melakukan pendampingan. Dan yang terakhir ini peraturan pengelolaan untuk dimensi hukum ya. Pengusulan peraturan daerah untuk pengelolaan ekowisata di Pulau Gili Laba.
Kemudian untuk bidang ekonominya, pertama mata pencarian dan penyerapan tenaga kerja, perlu ada pelatihan untuk masyarakat. Kemudian mengarahkan masyarakat untuk menjadikan wisata sebagai sumber penghasilan. Misalnya dengan guide wisata atau penyewaan fasilitas wisata. Kemudian yang kedua, kontribusi pariwisata. Ini mengusulkan restribusi untuk kegiatan wisata. Kemudian pemanfaatan wisata di sini memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pengembangan potensi pulau. Nah, kemudian bidang sosial, ini pemahaman pentingnya terumbu karang, memberi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya menjaga terumbu karang dan dampaknya jika karang itu rusak. Kemudian penangkapan di terumbu karang, pelatihan dan penangkapan ikan hias secara aman dan tanpa merusak karang. Ini mencarikan pasar untuk ikan hias hidup. Kemudian merusak terumbu karang dihukum, sosialisasi dan penyuluhan tentang perundangan untuk menjaga lingkungan terumbu karang. Nah, kemudian yang terakhir untuk valuasi ekonomi. Valuasi ini kegunaannya adalah alat bantu untuk dapat memanfaatkan barang dan jasa, sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana dan proporsional. Kemudian sebagai pintu gerbang proses internalisasi biaya lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan sebagai upaya nyata implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ini contoh valuasi ya, ada manfaat langsung. Manfaat langsung ini misalnya nilai kayu, ranting biota, biota bisa udang, belut dan lainnya. Kemudian manfaat tidak langsung ini. Kemudian nilai pilihan ini nilai pilihan hasil ini bisa dinilai dari ini rujukannya ini bahwa besarannya $1.500 per kilometer persegi per tahun. Ya. Kemudian nilai eksistensi ini berdasarkan rujukan Fakhrudin ini bahwa 33,5 miliar per tahun untuk kawasan hutan mangrove ini untuk mangrove. Nilai ekonomi wisata untuk mangrove ini, kemudian nilainya ini dijumlahkan. Nah, sedangkan akhirnya untuk Gili Labak ini kita mendapatkan nilai sebagai berikut, bahwa yang paling besar ini manfaat langsung ya. Kemudian manfaat tidak langsung ini 8%, manfaat pilihan 5%, nilai warisan 8%, keberadaan 2%. Dan totalnya mencapai 157.021.311. Ini perhitungan valuasi ekonomi untuk Pulau Gili Labak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.